Salam luar biasa dahsyat. Suku bunga ditahan berarti bisnis kamu dipastikan mati karena tidak ada pinjaman. Kamu salah besar. Faktanya, Bank Sentral baru saja memberikan insentif likuiditas sebesar 427,9 triliun rupiah langsung ke perbankan untuk disalurkan sebagai kredit bisnis. Pertanyaannya, bisnis kamu kebagian uang tersebut atau tidak? Mari kita bahas di Radar Ekonomi memetakan fakta di balik angka. Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ketidakpastian di luar sana adalah hal yang wajar terjadi. Tetapi, kejelasan data dan keputusan yang terukur di dalam pikiran kamu adalah hal yang menghasilkan keuntungan yang real. Banyak orang di luar sana panik saat melihat berita tentang ketegangan global, seolah-olah kondisi keuangan mereka otomatis akan memburuk. Padahal, realitas ekonomi tidak dibentuk oleh judul berita yang menakutkan, melainkan oleh data real dan respon kebijakan yang terukur. Hari ini, kita akan membahas isi laporan kebijakan moneter Bank Indonesia triwulan 1 2026. Kondisi global memang sedang fluktuatif, tetapi data membuktikan bahwa kondisi dasar ekonomi Indonesia sangat solid dengan inflasi yang stabil di 3,48% dan strategi kebijakan sentral yang secara bersamaan menjaga stabilitas uang kamu dan mendorong pertumbuhan bisnis. Saya akan jelaskan data ini secara logis agar kamu paham posisi pasti dari uang dan bisnis kamu saat ini. Mari kita mulai pembahasannya. Judul pembahasan kita hari ini adalah Asesmen Makroekonomi dan Bauran Kebijakan Laporan Kebijakan Moneter Triwulan 1 2026 Bank Indonesia. Laporan kebijakan moneter ini adalah rangkuman dari keputusan-keputusan strategis yang menentukan seberapa besar nilai uang yang ada di dompet kamu hari ini. Memahami laporan ini berarti kamu sedang memegang peta jalan keuangan negara. Pertanyaannya adalah, apa yang sebenarnya membuat para pembuat kebijakan di Bank Indonesia merumuskan laporan yang sangat komprehensif ini di tengah kondisi dunia yang sedang tidak menentu saat ini? Banyak orang bilang bahwa ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan tingginya volatilitas finansial adalah alasan utama untuk takut memulai bisnis atau berinvestasi saat ini. Padahal, tujuan kita melihat data tekanan global ini bukan untuk menjadi pesimis, melainkan untuk mengetahui dari mana asal risikonya agar kita bisa bersiap-siap. Laporan ini secara jelas menyebutkan bahwa berlanjutnya konflik di Timur Tengah memicu disrupsi rantai pasok dan sentimen kehati-hatian investor atau risk-off. Kondisi ini menyebabkan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global yang memicu aliran modal keluar dan memberi tekanan pada stabilitas nilai tukar. Bank Indonesia secara transparan menyatakan bahwa ancaman utamanya saat ini memang ada pada stabilitas nilai tukar rupiah dan aliran modal asing. Ini fakta yang sedang kita hadapi. Jika tekanan dari luar sekuat ini secara langsung menyerang nilai tukar kita, lalu bagaimana cara rasional kita untuk memastikan ekonomi di dalam negeri tidak ikut turun? Kamu mungkin berpikir bahwa menetapkan target pertumbuhan PDB sebesar 4,9% sampai dengan 5,7% pada tahun 2026 di tengah kekacauan dunia itu terlalu berlebihan. Kenyataannya, jika kita tidak menetapkan target pertumbuhan yang spesifik dan dikawal dengan ketat, justru ekonomi kita yang akan merugi karena kehilangan arah. Bank Indonesia menegaskan bahwa stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi yang ditargetkan pada rentang 2,5% plus minus 1% mutlak diperlukan. Laporan ini menyatakan dengan sangat lugas, tanpa stabilitas yang kokoh, target pertumbuhan ekonomi nasional akan terus tergerus oleh gejolak eksternal.
Artinya, menstabilkan nilai tukar bukanlah tujuan akhir, melainkan syarat utama agar target pertumbuhan bisnis dan ekonomi kita tercapai. Lalu, apakah saat ini kita benar-benar memiliki bukti nyata berupa angka yang menunjukkan bahwa kondisi makroekonomi kita mampu menahan tekanan eksternal tersebut? Beberapa orang di pasar mungkin merasa cemas karena harga beberapa kebutuhan terasa naik. Jika kita memecahkan kecemasan tersebut dan melihat data secara spesifik, inflasi indeks harga konsumen atau IHK di bulan Maret 2026 tercatat di angka 3,48% secara year on year. Angka 3,48% ini tergolong terkendali dan masih berada dalam rentang sasaran target pemerintah. Tidak hanya itu, cadangan devisa kita tercatat sebesar 148,2 miliar dolar Amerika Serikat. Angka ini setara dengan kemampuan membiayai 6,2 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kondisi cadangan devisa ini dinilai sangat jauh di atas standar kecukupan internasional. Jadi, anggapan bahwa negara kita rentan secara finansial saat ini sangat tidak berdasarkan pada fakta yang ada. Dengan jumlah cadangan devisa yang sangat besar dan tingkat inflasi yang aman, langkah taktis nyata apa yang diambil oleh bank sentral agar ekonomi tidak hanya diam bertahan, tetapi juga terus berekspansi? Kita bisa melihat konsep inti dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Banyak pelaku usaha berpendapat bahwa saat suku bunga acuan ditahan, itu artinya bank sentral sedang mempersulit likuiditas. Tentu saja itu keliru, karena kamu bisa lihat di sini bahwa Bank Indonesia justru melakukan dua hal sekaligus secara bersamaan, yaitu pro-stability dan pro-growth. Di satu sisi, BI rate dipertahankan di level 4,75% untuk melakukan mitigasi dampak rambatan global, mengendalikan inflasi, dan menjaga daya tarik imbal hasil aset keuangan domestik. Namun, di sisi lain, untuk mendorong pertumbuhan atau pro-growth, Bank Indonesia menyalurkan insentif kebijakan likuiditas makroprudensial atau KLM sebesar Rp427,9 triliun. Uang triliunan ini dioptimalkan penyalurannya untuk mendorong kredit perbankan langsung ke sektor-sektor prioritas. Jadi, stabilitas dijaga dengan suku bunga, sementara pertumbuhan disuntik dengan insentif likuiditas real. Dengan adanya suntikan likuiditas ratusan triliun rupiah ke bank, bagaimana cara masyarakat dan pelaku usaha merespon fasilitas ini dalam aktivitas transaksi harian mereka? Ini adalah bagian yang paling menarik. Orang yang pesimis sering bilang daya beli masyarakat turun dan ekonomi melambat. Bagaimana kamu tahu ekonomi melambat kalau data volume transaksi justru menunjukkan lonjakan yang besar? Pada triwulan pertama tahun 2026 ini, transaksi menggunakan kris meroket hingga 116,43% secara year on year. Transaksi BI Fast juga tumbuh sangat signifikan sebesar 30,82% secara year on year. Secara keseluruhan, aplikasi mobile banking mendominasi landscape transaksi keuangan masyarakat secara absolut. Lonjakan volume transaksi digital ini bisa terjadi karena ditopang oleh sistem pembayaran yang aman, lancar, dan handal. Semakin cepat dan mudah orang bertransaksi, semakin cepat pula perputaran uang yang terjadi di masyarakat yang pada akhirnya akan mendongkrak ekonomi secara keseluruhan. Melihat angka transaksi digital yang eksponensial dan kebijakan yang sudah efektif ini, kemana arah fokus kebijakan selanjutnya untuk memastikan pertumbuhan ini konsisten ke depannya? Kita melihat 3 arah kebijakan ke depan dari Bank Indonesia. Mungkin ada yang bertanya, apakah intervensi bank sentral tidak akan merusak mekanisme pasar?
Intervensi yang dilakukan bukan untuk mengendalikan pasar secara otoriter, melainkan untuk menjaga kepercayaan pasar itu sendiri. Langkah pertama adalah memperkuat stabilisasi rupiah melalui intervensi terukur dan penguatan strategi operasi moneter yang pro-market di tengah ketidakpastian global. Langkah kedua adalah menggenjot transmisi likuiditas, yaitu memastikan insentif KLM yang ratusan triliun tadi benar-benar tersalurkan secara efektif oleh perbankan untuk mensimulasi kredit di sektor real. Dan langkah ketiga adalah akselerasi sistem pembayaran untuk memastikan keandalan infrastruktur digital guna mewadahi pertumbuhan eksponensial transaksi masyarakat. Tiga langkah ini ditujukan murni untuk menghasilkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Jadi, jika kita menyatukan keseluruhan komponen data, ancaman global, ketahanan domestik, dan arah kebijakan yang sudah kita bahas tadi, apa yang bisa disimpulkan dari kondisi ekonomi Indonesia di awal tahun 2026 ini? Seringkali orang mencampur adukan antara tantangan dan hasil akhir, seolah-olah keduanya sama-sama pentingnya. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tantangan eksternalnya, tetapi seberapa solid ketahanan makroekonomi kita untuk meresponnya. Laporan ini merangkum bahwa tantangan utamanya adalah kondisi eksternal yang bergejolak akibat faktor ketegangan Timur Tengah dan fluktuasi pasar finansial global. Namun, ketahanan makroekonomi kita terbukti solid karena inflasi terkendali di 3,48% serta bauran kebijakan ganda yaitu BI rate di 4,75% dan insentif KLM sebesar 427,9 triliun rupiah bekerja dengan sangat efektif. Prospek ekonomi ke depan pun terjaga optimis, di mana ledakan transaksi digital seperti kris yang tumbuh 116% sangat mendukung keyakinan pencapaian target PDB di angka 4,9% sampai dengan 5,7%. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah kamu mengetahui dengan pasti bahwa kondisi ekonomi Indonesia terbukti optimis dan tahan terhadap tekanan global, keputusan finansial apa yang akan segera kamu ambil hari ini untuk mengajukan bisnis kamu? Demikian pembahasan kita hari ini, dan data sudah berbicara dengan sangat jelas bahwa fundamental ekonomi Indonesia terjaga dengan baik. Jangan biarkan asumsi negatif dari luar mengubah keputusan rasional kamu dalam berbisnis dan mengelola keuangan. Jika kamu merasa penjelasan dari laporan ini bermanfaat dan membuka wawasan finansial kamu, pastikan tekan tombol like, share video ini kepada rekan bisnis, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan analisis ekonomi selanjutnya, dan ingat, berikan komen di bawah mengenai strategi apa yang akan kamu terapkan setelah melihat data hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya.